Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Nah, seperti biasa nih, tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Dan kali ini Ngariung kembali lagi ke kewilayahan, kali ini ada di Kecamatan Bandung Kulon. Kita akan mengetahui bagaimana potensi yang ada di Bandung Kulon, karena memang Bandung Kulon ini merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensi perekonomian Kota Bandung. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kecamatan Bandung Kulon. Terima kasih Bapak. Terima kasih sebelumnya juga sudah mempersilahkan kami untuk main ke kantor Kecamatan Bandung Kulon, Pak. Baik Pak, nah ini mungkin Pak sebelum kita ngobrol-ngobrol kan ini yang menonton di seluruh kota Bandung, semua warga kota Bandung mungkin di luar juga Kecamatan Bandung Kulon. Nah biar sekalian sapa-sapa wargi Bandung, boleh Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Asmara Hadi, Camat Bandung Kulon, pemerintah kota Bandung. Menyampaikan selamat datang ya. Selamat bergabung di channel ini ya, bersama kami. Nanti kita akan sharing mungkin informasi kaitannya dengan potensi kendala dan apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan ya pembangunan Bandung Kulon pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Baik Pak, mungkin ini yang menonton juga warga selain warga Bandung Kulon gitu ya Pak ya, pingin mengetahui juga gimana sih kondisi yang ada di Kecamatan Bandung Kulon, mungkin boleh diceritakan secara singkatnya aja. Baik, terima kasih Teh Adel. Iya. Jadi para pemirsa sekalian, Kecamatan Bandung Kulon ini merupakan salah satu kecamatan yang terluas ya di kota, dari 30 kecamatan yang ada di kota Bandung. Kecamatan Bandung Kulon secara administratif memiliki wilayah 8 kelurahan, 74 RW, kemudian 449 rukun tetangga ya. Nah, kemudian luas wilayahnya kecil sekali, hanya 726 ya, 6 hektar ya. Di mana ruang terbuka hijaunya apalagi ya sudah sangat terbatas, hanya 5%. Walaupun idealnya ya suatu kawasan itu 30% itu harus disisakan untuk RTH namanya ya, atau open space, ruang terbuka hijau. Kota Bandung sendiri mungkin masih jadi kendala hal seperti ini ya, hanya 12,5%. Kalau kami hanya 7% ya, atau hanya 50 hektar ya dari luasan wilayah itu yang merupakan ruang terbuka hijau. Itu pun sudah ada di dalam komplek-komplek perumahan. Jadi di tempat-tempat umum itu sangat terbatas ya ruang space atau ruang terbuka hijau atau open space yang kami miliki. Itu pertama masalahnya di sini ya. Kedua, Kecamatan Bandung Kulon memiliki penduduk yang cukup padat. Sampai saat ini tercatat penduduk Kecamatan Bandung Kulon itu 142.000 jiwa lebih kurang ya. Kemudian kita memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 33.507 ya kepala keluarga. Nah ironisnya 25% atau lebih kurang 20% di antara kakak ini ada di dalam garis kemiskinan atau keluarga DTKS ya. Itu banyaknya ada 7.698 kepala keluarga atau mencapai 20% ya dari keseluruhan penduduknya merupakan penduduk miskin. Jadi ini masalah utama itu di Kecamatan Bandung Kulon ini ya, karena situasi kondisi yang demikian itu ya memang sebagian besar ini adalah kawasan-kawasan industri. Kemudian kami juga beririsan dengan 2 kabupaten kota lain di Jawa Barat, yaitu dengan Kecamatan Marga Asih ya di Kabupaten Bandung, kemudian dengan Kecamatan Cimahi Selatan dari Kota Cimahi. Selebihnya lagi berbatasan dengan Kecamatan Andir, Kota Bandung, kemudian Kecamatan Babakan Ciparai. Jadi kita nih sumpek lah gitu, dan memang banyak irisannya sehingga kita setiap harinya itu tidak kurang dari mobilitas penduduknya itu demikian ini ya, padat dan crowded gitu ya. Termasuk juga daerah-daerah slum area atau daerah-daerah kumuh juga cukup banyak di sini ya. Mencapai 30% dari wilayah itu daerah kumuh karena kepadatan penduduknya sudah tidak terkendali. Idealnya kepadatan pendudukan di suatu kota itu adalah 50 ya per jiwa per kakak. Di Kecamatan Bandung Kulon itu mencapai 150.000 jiwa per kakak kepadatannya. Jadi inilah masalah-masalah yang kami hadapi di Kecamatan Bandung Kulon ini sampai saat ini. Itu mungkin Teh. Oh baik, nah berarti memang tadi luas wilayahnya juga
lumayan terbatas, luas. Ya, terbatas tapi luas. Lalu tadi yang ruang terbuka hijau juga yang ya Pak terbukanya ya. sangat-sangat minim. Ya, karena memang ini kan juga ada sentra-sentra industri di sini Ya, mungkin ya, betul, lalu betul, penduduknya juga padat betul, mungkin ya betul, Pak ya. betul. Nah, tapi mungkin ada nggak sih Pak apa ya, dari permasalahan itu kan pasti ada solusi gitu ya Pak ya, untuk memaksimalkan ruang Ya. terbuka hijau yang hanya 5% itu tuh seperti apa Pak? Iya, ya. Baik, jadi gini, sebelum saya menyampaikan tadi sudah sampaikan apa data profil Kecamatan Bandung Kulon selintas, kemudian juga permasalahan yang mengikutinya ya atas dasar profil tersebut. Nah, mungkin saya juga perlu sampaikan dulu ini ke potensi-potensi teh. Oh, Nah, baik. jadi potensi di Kecamatan Bandung Kulon ini sesuai dengan Kecamatan Bandung Kulon itu kan merupakan salah satu kawasan industri ya yang masih tersisa ya. Baik industri kecil, rumah tangga kecil ya, kemudian sedang maupun industri berat semuanya ada di Bandung Kulon ya. Dan satu-satunya kawasan industri besar yang masih tersisa di Bandung Kulon itu di Kota Bandung, maksud saya itu hanya di Kecamatan Bandung Kulon. Ya. Sedikit lagi ada di Kecamatan Cinambo. Nah, tiga potensi perekonomian utama di Kecamatan Bandung Kulon itu pertama sektor industri pengolahan. Ya. Nah, itu hampir mencapai 50% ya dari kegiatan atau geliat perekonomian di sini itu ada di sana ya. Iya. Kemudian lainnya lagi lah perdagangan dan jasa ya, distribusi. Nah, itu mencapai 35%, 15% lagi adalah kegiatan konstruksi atau reparasi ya, yang dilakukan. Jadi itu kegiatan utama di sini. Kemudian potensi yang ada di sini terutama sekali adalah industri rumah tangga teh. Ya. Industri rumah tangga potensi unggulan di sini terutama yang ada itu di sektor-sektor kuliner misalnya gitu ya. Ya. Kuliner kita tahu ada sentra industri ya, tahu Cibuntu ya. Ya. Kemudian juga di sini juga kuliner yang lain juga banyak ya, bakso gitu ya. Kemudian keripik segala macam, kemudian juga ada kampung toge dan sebagainya lain-lainnya. Kemudian yang lain-lain untuk industri kerajinan. Kerajinan itu kita ada kerajinan boneka. Ya. Kemudian juga ada kerajinan bahan logam ya, baik itu untuk produk peralatan rumah tangga gitu ya, seperti jalan bypass itu. Nah, kemudian juga untuk industri logam lainnya seperti membuat kubah, yang kemudian aksesoris lainnya di rumah tangga yang terbuat dari logam itu ya, semuanya diolah di sini gitu di Kecamatan Bandung Kulon. Hal yang lainnya lagi lah kaitannya dengan perdagangan. Di sini adalah sentra utama perdagangan kain. Kita punya sentra kawasan perdagangan kain Cigondewa. Kain Cigondewa ya. Kemudian juga yang kita juga di sini adalah industri-industri kerajinan ya, kaitannya dengan pengolahan kain-kain bekas gitu ya. Misalnya untuk keset gitu ya. Kemudian untuk pembuatan karung apa dan sebagainya, yang lain-lainnya juga cukup banyak di sini tersebar industri kerajinan seperti itu. Yang lain-lainnya lagi adalah di Kecamatan Bandung Kulon ini ada kegiatan-kegiatan seni budaya yang cukup marak. Kita tahu ya di sini ada dari sanggar seninya ya, seni budayanya dari Kang Tisna Sanjaya. Nah, itu ada di Cigondewa ya. Kemudian juga ada lagi seni pencak di sini cukup ini ya. Pencak juga cukup baik di sini, cukup maju gitu ya. Dan itu juga banyak kegiatan seni budaya lainnya yang memang jadi potensi utama andalan dari Kecamatan Bandung Kulon. Itu mungkin teh. Nah, dari tadi cerita Bapak itu memang mungkin sebagian besar potensi yang ada di Bandung Kulon ini memang industri ya Pak industri, ya, perekonomian, pengolahan juga bahan baku, dan yang paling terkenal mungkin wargi Bandung pasti udah pada tahu nih tahu Cibuntu ya Pak ya. Betul, nah mungkin kan dari tahun ke tahun tahu Cibuntu walaupun dari pengusahanya sendiri mungkin ada inovasi. Nah kalau misalkan dari kecamatan sendiri nih Pak, gimana sih cara ataupun upaya pengembangan dari setiap usaha ataupun sentra-sentra industri yang ada di kawasan Bandung Kulon Pak? Ya. Jadi kalau sentra industri itu domainnya dari Dinas KUKM ya, Koperasi Usaha Kecil Menengah, kemudian juga Dinas Perdagangan dan Industri. Nah, itu yang menjadi pembina utamanya gitu ya di tingkat kota. Nah, adapun kewenangan yang kami miliki adalah ikut ya memfasilitasi, mensupport gitu ya untuk pengembangan sentra-sentra ini. Jadi itu masih domainnya dari pemerintah kota, dalam hal ini dinas-dinas terkait gitu teh. Kalau untuk bagaimana strategi pengembangan, bagaimana pendanaan apa dan sebagainya gitu ya untuk pengembangan sentra ini. Tapi kami ikut mensupport ya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat dan lurah ya, khususnya kepada camat gitu ya. Kami memberikan fasilitasi untuk pengembangan tersebut. Dan itu kita lakukan fasilitasi itu melalui kegiatan-kegiatan tribina namanya. Pertama bina manusia, kemudian kedua bina
modal, kemudian bina pemasaran. Nah itu kita bekerja sama dengan dinas terkait. Kaitannya dengan bina modal aja katakanlah gitu ya. Mungkin kita melingkan ya, menghubungkan kawan-kawan di industri kecil menengah ini untuk mendapat fasilitas ya dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya ya. Itu kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Salah satu andalan kita juga itu tadi ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua juga untuk bina manusia. Bina manusia itu kita mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, baik itu manajemen usaha, kemudian juga teknik produksi dan sebagainya. Dan yang terakhir baru kita melakukan yang namanya di samping tadi entrepreneurship juga ya. Kita juga yang terakhir itu melakukan kegiatan bina pemasaran. Bina pemasaran itu dilakukan dengan mengikut sertakan kawan-kawan dari usaha kecil menengah, industri kecil ini ya dalam kegiatan-kegiatan pameran-pameran ya. Baik itu berupa pameran di tingkat regional, lokal, regional maupun di nasional gitu ya, melalui kegiatan-kegiatan bazar, expo gitu ya. Dan pameran-pameran yang tingkat level tingkat tinggi lainnya ya, baik itu di tingkat provinsi ya, tingkat nasional, bahkan di Jakarta Expo dan sebagainya, kita PRJ ya. Kita juga sering ya mengikut sertakan para industri-industri kecil atau pengusaha-pengusaha kecil kita yang untuk melaksanakan upaya bina pemasaran produk-produk mereka. Nah itu umumnya seperti itu, Neng. Oke, nah tadi kan ada bina modal, bina juga sumber daya manusianya, Ya, karena memang ya, itu bina penting. manusia namanya, Ya, bina ya. manusia. Ya. Karena kan itu juga memang penting ya Pak ya, sebagai Ya. pelaku usahanya Ya, sendiri. ya. Nah dengan adanya pelatihan-pelatihan ataupun inovasi-inovasi yang udah dilakukan oleh dinas-dinas terkait juga mungkin ya Pak ya, sejauh ini seberapa besar sih Pak pengaruh sentra-sentra industri yang ada di Kecamatan Bandung Kulon ini terhadap perekonomian yang ada di Bandung Kulon? Karena tadi kalau misalkan mengingat disampaikan juga bahwa tingkat kemiskinan di sini juga masih tinggi gitu. Nah tapi mungkin dari tahun ke tahun apakah ada perbaikan kah atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi dari kita melaksanakan pembinaan terhadap kawasan-kawasan industri, sentra-sentra industri kecil tadi yang saya sebutkan yang ada di sini, memang kontribusinya cukup bagus ya, cukup baik ya, terutama kepada PDRB, produk domestik regional bruto atau pendapatan daerah kita ya di Kota Bandung. Kita paling tidak Kecamatan Bandung Kulon itu punya kontribusi yang mencapai 30% ya dari PDRB Kota Bandung itu disumbang oleh Kecamatan Bandung Kulon. Tanpa mengabaikan gitu ya kecamatan 29 kecamatan lainnya. Tapi dengan angka 30% kontribusi terhadap PDRB itu menunjukkan bahwa memang peran atau geliat dari kegiatan sentra-sentra industri ya, termasuk itu industri kecil, menengah maupun berat yang besar di sini itu cukup besar ya kontribusinya terhadap geliat ya perekonomian atau pertumbuhan perekonomian di Kota Bandung. Nah itu mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Tadi mungkin nanti saya juga akan izin menjelaskan juga yang mungkin ada program-program unggulan kita kaitannya dengan permasalahan tadi itu mungkin ini kan ya. Boleh. Yeah. Nah mungkin sebelum ke program unggulan nih, sekalian kan tadi juga sedang membahas tentang bina manusia ya Pak ya. Nah selain tadi yang bina manusia terkait dengan perekonomian ataupun geliat UMKM juga di Bandung Kulon sendiri, nah ada nggak sih Pak program-program lain terkait pemberdayaan masyarakatnya sendiri Pak? Karena kan memang Kota Bandung juga ini kan ada program PIPPK-nya sendiri. Mungkin bagaimana pelaksanaannya di Kecamatan Bandung Kulon Pak? Mungkin saya begini saja, kita langsung saja ya. Tadi saya sudah bicara tentang profil Kecamatan Bandung Kulon, kemudian potensinya, kendalanya seperti apa ya. Nah untuk menyiasati persoalan utama seperti yang saya sampaikan tadi, itu 3 persoalan utama di Kecamatan Bandung Kulon itu. Pertama angka kemiskinannya tinggi, kemudian kedua ruang terbuka hijau ya atau RTH atau open space-nya sangat terbatas ya. Kemudian juga faktor-faktor lingkungan hidup juga di sini sangat boleh dibilang crowded ya. Untuk mengatasi hal seperti itu kami menyiasati banyak beberapa program unggulan Neng. Nah program unggulan ini beberapa di antaranya memang merupakan istilahnya arahan ya dari pemerintah kota ya sesuai dengan tercantum dalam RPJMD gitu, janji-janji wali kota. Tapi kami kembangkan ya menurut potensi dan kondisi yang ada di Kecamatan Bandung Kulon. Jadi ada paling tidak ada 4 ya program unggulan kita di Kecamatan Bandung Kulon khususnya ya. Pertama tadi program untuk penanggulangan kemiskinan ya. Penanggulangan kemiskinan itu kita sudah menggulirkan sejak tahun 2018 ya sudah di launching ya. Program WKPSBM, wahana kesejahteraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat ya. Ini berdasarkan keputusan Menteri Sosial tahun nomor 24 tahun 2004 tentang WKPSDM ya. WKPSDM di Kecamatan Bandung Kulon itu disebutnya sebagai gentong sarebu. Gerakan kantong ke 1000 kantong. Artinya begini, kami di sini menggalang donasi gitu dari para
masyarakat yang mampu gitu ya. Ya. Dan kami mulai itu dari Kecamatan Bandung Kulon, para aparatur sendiri menyisihkan ya sebagian dari pendapatannya untuk dikumpulkan ya. Dan lalu nanti disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi program Gentong Seribu kami ini sudah digulirkan sejak tahun 2018, Neng. Ya. Itu berjalan lancar, alhamdulillah sampai 2 tahun, sampai tahun 2019. Nah, hanya sejak tahun pertengahan 2020 sampai dengan 2021 kemarin itu sempat terhenti. Ya kan, seperti kita ketahui kita kan semua menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Nah, itu juga terhenti. Tapi dalam perjalanannya selama 2 tahun masa operasionalisasinya ya kami menerapkan program Gentong Seribu ini, alhamdulillah kami bisa memfasilitasi ya paling tidak anggaran donasi yang sudah kami sampaikan ke masyarakat itu mencapai 70 juta gitu ya. Nah, itu diperoleh dari donasi para aparatur kami sendiri, kemudian dari masyarakat. Nah, itu dalam bentuk donasi yang disampaikan ya, baik melalui transport ke rekening Gentong Seribu, kemudian juga melalui donasi langsung yang melalui kotak-kotak amal dan sebagainya seperti itu gitu ya. Dan itu kita salurkan dalam bentuk ya pengobatan bagi orang keluarga-keluarga yang tidak mampu ya Neng ya, untuk mendapat layanan fasilitas kesehatan di layanan Paskes ya, fasilitas kesehatan yang ada di pemerintah ya, maupun juga untuk bantuan alat kesehatan, obat-obatan dan sebagainya. Nah, itu kita jalankan dan insya Allah nanti 2022 ini itu sudah mulai kita rintis, kita hidupkan kembali gitu. Ya. Walaupun ya belum misalnya sebaik yang kondisi awal gitu ya, tapi paling tidak ini jadi percontohan. Paling tidak kami sudah didatangi oleh banyak kecamatan dari luar daerah untuk studi banding ke sini Neng. Tahun 2018-2019 itu banyak yang datang ke sini. Dan awal tahun 2022 ini juga ada yang datang dari luar daerah yang ikut untuk studi komparasi tentang pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui Gentong Seribu ini. Itu pertama untuk program pengentasan kemiskinan. Kaitannya kami untuk menghadapi angka kemiskinan yang mencapai 20% dari jumlah kakak kami yang ada di Kecamatan Bandung Kulon tadi. Karena kan untuk menekan angka DTKS atau angka kemiskinan yang sebanyak 729,6 kakak tadi, ya kami melalui ini tadi ini tadi program unggulan kami seperti itu tadi. Walaupun terus terang kalau kita hanya mengandalkan dari pemerintah kan tidak cukup ya. Untuk mengatasi persoalan yang banyak, bukan hanya untuk ngurusin Bandung Kulon saja. Saya kira kalau pemerintah ya banyak tempat-tempat lain juga harus diurusi. Karena itu kami berinisiatif tadi untuk menggulirkan program Gentong Seribu tadi. Yang mudah-mudahan nanti berjalan lancar untuk selanjutnya sejalan dengan sudah mulai terkendalinya ya COVID-19 ya. Amin. Kemudian yang kedua program kaitannya dengan tadi ya yang Tribina tadi kaitannya dengan untuk menghidupkan kembali sentra-sentra istilahnya unggulan yang ada di Kecamatan Bandung Kulon tadi. Kami sejalan dengan program dari Dinas Pariwisata ya. Dan Kebudayaan. Nah, itu kan mengeluarkan yang namanya program co-working space. Ya. Nah, untuk co-working space ini kami juga dikaitkan ya dengan program yang tadi untuk pembinaan sentra-sentra tadi ya, sentra industri, sentra unggulan-unggulan tadi. Dalam kegiatan co-working space inilah yang kami lakukan tadi, yang Tribina tadi Neng. Termasuk yang jadi kendala kami sekarang memang untuk co-working space ini adalah space-nya sendiri gitu. Mengingat memang space-nya sangat terbatas. Termasuk nanti ke depan kami akan mengembangkan youth space juga. Kaitannya dengan leading sektor di Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi itu ya. Kemudian kegiatan unggulan yang ketiga itu kegiatan yang namanya urban farming. Urban farming kalau sekarang dikenal namanya menjadi buruan sae gitu ya, yang digulirkan oleh Dispangtan, Dinas Pertanian Pangan ya, DKPP ya kalau sekarang namanya, dulu Dispangtan ya. Nah awalnya sebetulnya sebelum adanya buruan sae itu kami sudah punya program unggulan, itu namanya adalah urban farming. Kegiatan urban farming ini di samping memang kita mensiasati terbatasnya lahan. Karena lahan terbatas, makanya kita melaksanakan kegiatan urban farming awalnya untuk kegiatan-kegiatan yang ada melalui potisasi ya, di pot atau vertikal gitu ya, vertical garden, kemudian menanam dengan cara vertikal dan sebagainya, memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada ya. Nah, kemudian juga yang lainnya lagi melaksanakan kegiatan penanaman dengan cara hidroponik dan teknik pertanian lainnya untuk mengatasi keterbatasan tempat. Nah, sejalan dengan dilaksanakannya pengguliran program buruan sae, kita sinergikan Neng. Makanya kami sebut sekarang itu new urban farming gitu di Kecamatan Bandung Kulon itu. Atau buruan sae ya,
yang ada di Gempol Sari itu namanya Rengganis ya. Jadi kami punya kegiatan buruan saya yang namanya Rengganis. Ya Rengganis kegiatan itu tadi kita menanam, memanfaatkan lahan yang terbatas semata-mata untuk kita meningkatkan ketahanan pangan ya. Jadi kita jangan hanya mengandalkan dari pasaran gitu ya, distribusi pangan yang ada, tapi juga memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada untuk dimanfaatkan untuk penanaman kegiatan urban farming atau buruan saya ini. Dan syukur alhamdulillah Neng, kami mendapat prestasi juara 1 ya, urban farming atau buruan saya tingkat Kota Bandung atas nama kelompok buruan saya Rengganis ya, Di yang tahun ada berapa di tuh, Pak? itu di tahun 2021 yang lalu, 2021 ya. Oke. 2021 yang lalu. Nah, ini ada di Kelurahan Gempol Sari, lokasi di RW 05 ya, Kelurahan Gempol Sari. Nah, itu udah alhamdulillah dapat prestasi di tingkat Kota Bandung menjadi juara 1 gitu ya. Dan sudah juga ikut juga mendunia, kemudian sejalan dengan sudah mendunianya buruan saya, itu juga cukup ikut diekspos gitu kan itu ya. Nah, jadi buruan farming atau buruan saya yang ada di kelompok Rengganis di Kelurahan Gempol Sari ini kemarin dia juga ikut di istilahnya diekspos gitu ya untuk diperkenalkan di tingkat dunia, yang juga membawa kemarin itu ya Pak Kepala Dinas ya untuk mendapat Pak Wali Kota maksud saya ya untuk mendapat predikat sebagai kegiatan ketahanan pangan yang terbaik gitu ya, melalui buruan saya. Kita juga ikut kontribusi gitu kan. Nah kemudian yang lain lagi Neng, program unggulan kami yang ketiga itu kami sekarang sedang melaksanakan yang namanya program pemanfaatan lahan terpadu. Nah karena keterbatasan lahan tadi kami akan melaksanakan kegiatan lahan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan Layak Pemuda, Kecamatan Layak Pemuda. Nah, nanti kami sedang rintis sekarang. Nah kalau kemarin kita melaksanakan lahan yang ada di kecamatan, nah nanti kita akan memanfaatkan lahan yang ada di Pasum yang ada di komplek Taman Holis Indah. Sekarang dalam proses negosiasi untuk dibangun oleh di Spora atau satu kawasan khusus yang nanti terpadu, bukan hanya untuk kegiatan youth space untuk kota kecamatan Layak Pemuda saja dengan berbagai kegiatan, tapi juga nanti akan dipadukan dengan kegiatan lansia juga. Kita juga ingin nanti menjadi kecamatan yang bersahabat dengan lansia, sehingga nanti dipadukan, nanti anak remaja, pemuda, kemudian lansia itu diizinkan dengan satu kawasan nanti. Insya Allah nanti akan terbangun tahun 2023. Sekarang kita sudah menetapkan lokasinya ada di Taman Holis Indah di Kelurahan Cikoneng Rahayu. Nanti mudah-mudahan nanti kita minta doa bersama ya kawan-kawan sekalian ya, masyarakat Kota Bandung juga mudah-mudahan ini bisa terwujud. Nah ini juga untuk tindak lanjut di program Kecamatan Layak Pemuda yang kami lakukan ke sini. Jadi kami lakukan itu tadi untuk pengembangan kawasan terpadu ya, kemudian youth space, ya, kemudian yang lain-lainnya gitu ya. Yang terakhir, yang kelima, program unggulan kami adalah program PKL Corner, Neng. Apa itu? PKL ini pedagang kaki 5 corner. Jadi ada sudut untuk sudut-sudut maksud saya di trotoar di Kecamatan Bandung Kulon yang bisa dimanfaatkan, dan kami sudah rintis dari kemarin bekerjasama dengan Dinas Koperasi UKM gitu ya, untuk dijadikan ditata. Jadi kami melakukan pembinaan dan penataan pedagang kaki 5 ini melalui program unggulan yang namanya PKL Corner. Nah ini akan mulai di Kelurahan Gempol Sari, kemarin sudah dibiayai oleh Dinas KUKM gitu ya, melalui program bantunya untuk sektor usaha informal gitu kan. Kemudian untuk tahun-tahun yang akan datang kami akan lanjut di sana ya, di jalan itu di Terusan Suryani gitu yang dekat Perdatam itu. Nah itu nanti mungkin kita akan kita akan buat PKL Corner gitu ya, untuk program lanjutan untuk pembinaan penataan PKL. Nah itu mungkin 5 program yang dilaksanakan di Kecamatan Bandung Kulon. Jadi saya ulangi ya, pertama ada yang namanya program Gentong WKPSDM Gentong Serebu, ya, kemudian yang kedua itu ada yang namanya kegiatan bina usaha melalui co-working space ya. Kemudian yang ketiga itu ada kegiatan yang namanya urban farming, new urban farming atau buruan saya gitu ya, yang ada di kelompok Rengganis gitu kan. Kemudian yang kelima adalah PKL Corner. Ada penataan dan pembinaan PKL yang ada di beberapa titik di Kecamatan Bandung Kulon ini. Kita ada 6 titik paling tidak PKL ini. Nah mungkin yang sudah kita laksanakan sekarang, sekali lagi saya ulangi, tadi di Kelurahan Gempol Sari, kemudian lanjut nanti 2023 ada di Jalan Terusan Suryani, dan ke tempat-tempat lain yang ada 4 lagi ya titik PKL yang ada di Kecamatan Bandung Kulon. Insya Allah begitu mungkin yang penjelasan dari kami. Jadi ini wargi Bandung untuk potensi di Bandung Kulon sendiri banyak banget nih Pak, walaupun tadi cuma mungkin hanya 5 poin, tapi dari sekian banyak 5 poin itu jadi
beragam kegiatan ya Pak Ya, 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 terutama ya. dari masyarakatnya sendiri Ya, mungkin betul, ya, karena betul. memang setiap program dari kecamatan ataupun pemerintah Kota Bandung ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari masyarakat, Betul, mungkin betul begitu sekali, ya Pak betul, ya. ya. Nah untuk yang menarik ini PKL Corner nih Pak, Hmm. ini sampai dengan saat ini sudah berjalan seperti apa Pak? Ya. Jadi program PKL Corner sebetulnya sudah kami rintis sejak tahun 2021 ya, awal 2021. Tapi karena berbagai kendala gitu ya, terutama pendanaan, Ya. kami sudah mengajukan sponsorship ke beberapa bank ya, Ya. beberapa pengusaha ya, tapi sampai saat ini belum ada realisasi yang memadai. Baru satu yang menyatakan ingin membantu adalah dari anggaran APBD ya, melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah ya, Dinas Koperasi UKM ya. Dan itu pun hanya sebagian kecil gitu yang bisa dibantukan, dimulai dari Kelurahan Gempol Sari tadi. Ya. Nah, untuk yang lain-lainnya nanti ya mungkin kami juga akan terus mengajukan atau menggandeng ya mitra-mitra kerja kami, para sponsorship khususnya gitu ya, untuk kiranya bisa ikut berpartisipasi ya. Karena itu kami juga pada kesempatan ini menghimbau, mungkin ada di antara para pemirsa ini ya, para pengusaha yang sudah melaksanakan kegiatan usahanya Kecamatan Bandung Kulon ya, mohon kiranya ya bisa menyisihkan ya sebagian dari penghasilannya dari TJSL-nya, tanggung jawab sosial lingkungannya, untuk disisihkan ya untuk pengembangan program PKL Corner ini Kecamatan Bandung Kulon, sehingga nanti kita bisa merealisasikan program unggulan PKL Corner ini dengan secepat mungkin, sesuai dengan target yang telah kami tentukan begitu. Oke, jadi memang PKL juga butuh dibina ya Pak ya, Betul. ditata dan dibina Ya. gitu, karena memang Jadi bukan hanya ditertibkan gitu ya, kan. betul, tapi juga butuh dibina, ditata dan dipernahkan lah Ya, gitu ya, ya, posisinya ya. sendiri. Diperdayakan. Nah Pak, untuk tadi nih, selain tadi kan Bapak juga menjelaskan bahwa Ya. nanti akan ada program terpadu juga ya Pak yang akan Ya. di dalamnya itu ada pemuda juga, lalu Ya. juga ada lansia. Nah untuk Dan remaja juga, ya, dan remaja. remaja juga. Nah itu untuk program-programnya sendiri nanti akan ada kegiatan apa aja sih Pak? Ya, baik. Terima kasih Teh. Ya. Terima kasih ya Teh Adel ya. Ya. Jadi gini, betul tadi yang program terpadu, program ini terpadu yang kami sebutkan tadi, sebetulnya ini tersebar di mana-mana Neng. Kalau yang namanya pemberdayaan lansia itu, remaja itu ya, Ya. itu ada di PPKB ya, Dinas KB ya, Dinas Ya. KB gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kepemudaan sendiri sebetulnya ada di Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, kami berusaha memang mensatu padukan ya program ini supaya menjadi satu kawasan terpadu. Ya. Ya, atau ini menjadi kawasan terpadu lah gitu ya, ada ruang terpadu lah gitu ya. Ya. Ya, namanya begitu ya. Jadi all space gitu ya, jadi ada semacam ruang terpadu gitu yang dilakukan untuk pembinaan sekaligus ya. Baik itu untuk anak remaja gitu ya. Kemudian juga pemuda yang ada di remaja itu ada di Dinas KB gitu ya. Kemudian juga pemuda ya ada di Dinas Pemuda Olahraga, kemudian lansia juga ya itu ada di DPPKB gitu ya. Termasuknya di DP3A gitu juga ada di sana ya, pemberdayaan seperti itu ya. Nah itu mungkin kami ingin satu padukan juga ya. Dan sejalan dengan juga namanya pemberdayaan masyarakat itu kan kewenangan sudah diserahkan ke camat gitu ya. Betul. Nah, jadi makanya sekarang itu kita di Kota Bandung sudah tidak ada lagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, itu tidak ada. Ya. Makanya sekarang DP3A gitu ya. Ya. Bukan DP3A, nggak ada lagi kan seperti itu kan. Jadi pemberdayaan sudah diserahkan itu kewenangannya kepada kecamatan. Ya. Sehingga kami berinisiatif atas dasar kewenangan yang diberikan itu, makanya kami ingin mensatupadukan ya pemberdayaan semua golongan umur ini menjadi satu kawasan gitu ya. Ya. Ya, untuk misalnya juga tadi Teh Dela, karena memang keterbatasan space tadi. Ya. Ini saja kami untuk dapat space yang ada di Pasum, yang ada di Komplek Taman Holis Indah juga agak sulit gitu kan. Ya. Apalagi pasos yang ada di Taman Holis Indah juga belum diserahkan kepada pemerintah kota melalui DPKP ya. Ya. Jadi kami juga ini juga agak alot gitu untuk negosiasinya gitu ya, untuk dimanfaatkan sesuai dengan rencana kami tadi untuk membuat kawasan terpadu atau ruang terpadu gitu ya, untuk pembinaan remaja, kemudian pemuda dan lanjut usia gitu ya, mungkin begitu. Oke, jadi mungkin
sampai dengan saat ini juga masih terus berproses ya Pak Ya, setiap tetap berproses program-program. ya. Memang semuanya harus berproses. Betul, ya. betul banget. Tidak bisa ujuk-ujuk gitu. Iya, Iya. betul banget Pak. Nah Pak, mungkin mau minum dulu boleh Pak? Oh iya ya, baik. Silakan, Makasih, silakan, makasih. silakan. Ya, mangga Ya, di ini, Neng. kita minum dulu. Seadanya. Baik. Nah, mungkin Pak, ini kan juga sebentar lagi sudah berganti tahun nih, 2022 menjadi 2023. Nah, dari 5 program-program unggulan tadi, mungkin prioritasnya, ini rencananya ke depannya nih Bandung Kulon nih mau akan dijadikan kecamatan yang seperti apa sih Pak? Ya. Apakah akan ada inovasi barukah nanti atau ada rencana-rencana yang Ya, sekarang ya, sedang ya. dirintis? Seperti apa Pak? Ya. Memang sesuai dengan visi kami ya, Kecamatan Bandung Kulon itu kecamatan unggul sebetulnya ya. Jadi unggul ya menuju Bandung ya saja Kecamatan Bandung itu kecamatan unggul gitu ya, untuk menuju kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera gitu ya. Iya. Nah, kemudian jadi kita Kecamatan Bandung Kulon itu memang berusaha untuk membuatan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi yang nanti dengan cara memanfaatkan potensi-potensi yang ada, Ya. nah serta mengatasi kendala yang ada di sini tadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kendala utama di sini ya tentu saja adalah ya angka kemiskinan tadi, ya kemudian juga masalah lahan yang terbatas, Ya. lahannya juga yang faktor lingkungan hidup juga crowded ya, Betul. banyak ya lingkungan kumuh ya, slum area, kemudian juga banyak daerah-daerah juga yang tidak tertata dengan baik gitu ya, sehingga ini kan bisa menimbulkan bencana kalau tidak ditata dengan baik. Nah justru permasalahan yang ada inilah yang kami angkat, Ya. cari istilahnya jalan keluarnya gitu ya, bagaimana melalui terobosan-terobosan yang kami lakukan tadi Neng, untuk mengatasi keterbatasan yang ada tadi. Nah itu, jadi kami berusaha untuk unggul dalam pengertian ya, beda dari yang lain lah ya. Ya. Jadi kita berusaha memanfaatkan potensi yang ada ini, kekurangan yang ada ini untuk mengatasi kendala yang ada gitu kan. Potensi yang ada untuk mengatasi kendala yang ada gitu. Melalui unggulan-unggulan, program-program unggulan yang tadi ada 5 program unggulan tadi mungkin. Oke, Seperti jadi itu. memaksimalkan yang ada gitu Ya, Pak ya untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang ada di Kecamatan Bandung Bandung Kulon. Kulon. Oke. Nah Pak, mungkin ini menjadi pertanyaan penutup nih Pak. Berarti kan Ya. ada permasalahan, ada solusi, dan juga mungkin kedepannya ada harapan nih Pak. Nah dari Bapak sendiri, harapannya untuk Kecamatan Bandung Kulon, khususnya untuk Kota Bandung nih Pak. Ya, Silakan. ya. Baik. Jadi harapan kita tentu saja ya, kita berharap mengarahkan pembangunan Kecamatan Bandung Kulon ini ya sesuai dengan kendala yang ada untuk diatasi dengan memanfaatkan potensi-potensi yang kita miliki sendiri ya, untuk kita nanti menuju Kota Bandung yang kita cita-citakan, yaitu Kota Bandung yang juara TEA dalam pengertian menjadi Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis sesuai dengan visi ya Kota Bandung 2018-2023 ya, yang umurnya 1 tahun lagi gitu ya. Mudah-mudahan dengan program-program unggulan yang kami sampaikan tadi, kami bisa mencapai paling tidak janji-janji Pak Wali Kota untuk mengarahkan Kota Bandung ini menjadi kota yang dicita-citakan dalam visi Kota Bandung, dalam RPJMD Kota Bandung 2018-2023, yaitu untuk menjadi kota, paling tidak kita bisa memberikan kontribusi ya, walaupun sedikit gitu ya mungkin ya, untuk Kota Bandung menjadi Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis tadi, begitu kira-kira. Oke, nah wargi Bandung jadi nih dari tadi 5 potensi yang dimiliki oleh Bandung Kulon, semoga bisa menjadikan kontribusi yang bermanfaat untuk Kota Bandung ya Betul, Pak ya. betul. Terlebih tadi potensi-potensi ekonomi yang ada di Bandung Kulon luar biasa banget. Jadi buat wargi Bandung nih yang penasaran dan belum coba sentra-sentra industri yang ada di Bandung Kulon, boleh banget mampir. Di sini lengkap banget ya Pak ya. Ada kuliner. sentra industri kulinernya Ya, ada. ya. Tadi tahu Cibuntu salah satunya. Terus juga sentra Bakso. industri kain, Kain, ya Pak ya. ya di Cigodewah, bisa langsung datang ke sini. Selain kita Logam jalan-jalan, juga nah, tadi, logam juga ya yang Pak untuk yang industri rumah peralatan rumah tangga. ya betul. Jadi selain main-main ke Bandung Kulon, ini juga bisa sekaligus membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan sayapnya di bidang perekonomian. Betul. Oke, terima kasih banyak Enggak. Bapak Nuhun, sudah hatur menjelaskan nuhun, Teh secara Dela. detail. Hatur nuhun pisan Pak. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua buat warga Bandung nih yang mau datang ataupun pengen belajar tentang sentra-sentra industri, bisa langsung datang ke kawasan Kecamatan Bandung Kulon.
Mungkin sekian Ngariung episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Ngariung episode-episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.